Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel YouTube Rizky Channel. Kali ini saya ada garapan sebuah TV tabung mereknya Polytron Uslim, dimana kata yang punya ini kerusakannya gara-gara arus dari PLN ngedrop dipaksakan gitu. Jadi kerusakannya waktu dicolok PLN, MCB nya langsung jeglek. Oke, langsung saja kita buka dulu. Langsung kita lakukan pengukuran. Ini dia penampakannya, mesin ciri khas dari Polytron 24 inch. Oke, kita ukur aja dulu. Oke teman-teman, TV-nya maksudnya mesin TV-nya sudah saya bongkar. Sekarang langsung kita lakukan pengukuran saja di bagian regulator ini yang ada garis-garis putihnya, ini bagian regulator. Saya nggak berani mau mencoba mencolokkan ke sumber listrik, takutnya nanti langsung jeglek juga, takutnya ganggu karena di rumah saya ada wifi nya, jadi takutnya nanti ribet, terlalu lama menunggunya gitu ya. Oke, kita lakukan pengukuran saja di kaki elko ini, elko yang 400 volt ini. Kalau rangkaian ini normal, kalau kita lakukan pengukuran di sini, probe hitam di kaki positif elko dan probe merah ini di kaki negatif elko. Normalnya kalau jarum tester ini bergerak sedikit lalu kembali ke tempat semula, berarti itu kondisinya normal ya, nggak ada yang short di bagian sini. Tapi kalau kita lakukan pengukuran di sini, jarum tester ini nggak kembali atau menunjukkan angka itu artinya ada yang konslet di rangkaian regulator. Oke, kita buktikan saja. Kita lakukan pengukuran. Probe hitam di kaki positif elko, probe merah di negatif elko. Nah, itu dia menunjukkan angka dan tidak kembali ke angka 0. Itu artinya ada yang konslet di bagian ini. Bisa jadi ini adalah fadnya yang udah short ya. Oke, kita buka dulu. Kita buka fadnya, nanti baru kita lakukan pengukuran lagi. Kita akan mencobanya mengukur tanpa fad ini karena dicurigai fad ini yang jebol. Makanya terjadi konslet di sini. Begitu dicolokkan di PLN langsung ngetrip gitu kira-kira ya. Oke, kita lepas dulu fadnya. Oke teman-teman, ini sudah saya lepas fadnya. Oh gini, serinya 7N65C. Oke, mana belum fokus. 7N65C. Nah, kebetulan saya sudah ada gantinya. Oke, sebelumnya mau saya ukur lagi tadi ya, karena ini sudah saya lepas. Mau saya ukur lagi di sirkuitnya, circuit boardnya itu, apakah masih ada yang short atau enggak ya. Oke, caranya seperti tadi. Kaki probe hitam ke positif elko dan probe merah ke negatif elko. Kalau dia menunjukkan angka dan tidak kembali ke 0, berarti masih ada yang konslet. Tapi kalau misalnya goyang sedikit gitu menunjukkan angka langsung kembali ke 0,
berarti sudah dipastikan FET ini yang rusak. FET regulator 7N65C. Oke, kita coba lagi. Oke, kelihatan tadi ya, jarum bergerak sedikit lalu kembali ke 0. Itu menandakan sirkuit ini sudah tidak ada yang konslet. Nah, tuh. Tinggal nanti sebelum kita melakukan pemasangan FET-nya, jangan lupa kita ukur dulu di kaki-kaki ini ya. Di gate-nya ini ya minimal ada tegangan 3 sampai 5 volt lah. Kita harus pastikan dulu ada tegangan itu tadi ya, supaya FET ini nanti kalau kita pasang tidak jebol lagi kayak gitu. Nanti kita cek dulu yang di TR yang di dekat ini tadi, di dekat FET regulatornya, misalnya tegangannya belum normal gitu ya. Oke, kita colokkan dulu ke listrik. Oke, sebelumnya saya kasih dulu ya, pengganti sekring, karena sekring sebelumnya sudah putus. Maka langsung saya jumper aja pakai tema supaya lebih murah gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita memasang MOSFET ini ya, alangkah baiknya kita cek dulu tegangan di kaki G nya. Setidaknya di situ ada tegangan 3 sampai 5 volt, itu tegangan harus ada ya. Kalau nggak ada nanti dikhawatirkan ini begitu dipasang langsung jebol lagi. Oke, kita lakukan pengukuran dulu tegangan di area MOSFET itu sebelum kita lakukan pemasangannya. Kita nyalakan dulu TV-nya. Oke, skala dikali 10 saja karena kita hanya mengukur tegangan kecil 3 sampai 5 volt. Oke, kita lakukan pengukuran. Oke, di sini ya. Kelihatan nggak ini? Oke, pelan-pelan. Ini dia. Di sini terukur 3,5 volt. Nah, ini bisa dikatakan normal. Dikatakan normal karena ada tegangan antara 3 sampai 5 volt. Oke, sekarang kita lakukan pemasangan MOSFET-nya terlebih dahulu. Oke, kita matikan dulu. Oke teman-teman, sekarang kita lakukan pemasangan MOSFET-nya. Sebelum kita lakukan penyoliran, kita pasang bautnya dulu. Tempatnya sangat sempit. Sempit sekali. Oke. Sekarang kita lakukan penyolderan dahulu.
Oke, kita kurangi dulu panjang kakinya biar nggak konslet. Oke, udah kita lakukan penyolderan, udah selesai. Tapi sebelumnya kita ukur lagi, mana tahu kepanasan tadi konslet lagi, saya nggak tahu juga ya. Oke, langkah baiknya kita cek dulu di sirkuitnya. Seperti biasa, ohmmeter kali 10. Kita nolkan dulu. Oke. Prop hitam di kaki positif elko, prop merahnya di kaki negatif elko. Normalnya kalau jarum bergerak kembali ke nol, berarti sirkuit sudah bagus. Oke. Jarum bergerak sedikit lalu kembali ke nol lagi, itu artinya di rangkaian regulator ini sudah tidak ada yang konslet lagi. Oke, saatnya kita lakukan pengetesan. Tapi sebelumnya kita lakukan dulu, oh ya, yang di B plusnya kita cek dulu adakah yang konslet. Caranya sama, kita ukur di kaki elko, prop hitam di kaki positif elko, dan prop merah di kaki negatif elko. Ya. Jarum bergerak sedikit lalu kembali ke nol, itu artinya di sini di rangkaian B plus output dari regulator ini tidak ada lagi yang konslet. Oke, kita lakukan penyolderan ulang dulu. Barusan sudah selesai saya lakukan penyolderan ulang. Sekarang waktunya kita pasang dulu kabel-kabelnya. Kita tes apakah sukses atau belum di sini. Oke. Kita pasang dulu kabel gosingnya dulu. Ini ya yang ada di tabung. Kabel dari PLN ya, sini. Oke, kabel-kabel panel depan. Burungnya tadi mau duduk di ngendok. Iya. Udah ngendok dia. Udah. Oh, bentar ya, ayah mau servis lilin dulu ya. Bentar ya. Nanti dia Ya. lihat. Oke. Burungnya kalau udah ngendok mau lihat. Oke teman-teman, TV-nya sudah saya pasang semua kabel-kabelnya. Jadi langkah terakhir kita tinggal melakukan pengetesan ya. Kita lakukan pengetesan apakah sudah berhasil atau belum, ataukah cek lagi listrik PLN-nya atau tidak ya. Oke, kita lakukan pengetesan. Kita matikan dulu ini belum dicolok ya. Oke. Colokkan dulu ke PLN. Oke, sudah nyala. Kita lihat. Iya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya jadi juga. Berarti penyebab dari rusaknya fed di regulator itu hanya fednya saja ya, jadi nggak ada komponen yang lain-lainnya.
Tapi alangkah baiknya sebelum kalian melakukan servis, lebih bagus ya dicek semua ya, tegangan-tegangan mulai dari masuk sampai ke B+ itu harus normal semua. Nah teman-teman, menurut info yang punya televisi ini, rusaknya televisi ini dikarenakan tegangan PLN yang ngedrop ya. Jadi tegangan PLN itu kan ngedrop ya sekitar 100 volt gitu, dipaksakan gitu kan. Gimana? Dalam waktu yang agak lama gitu, akhirnya ya FET-nya itu yang jebol. Jadi misalkan teman-teman di rumah listriknya yang ada tegangan ngedrop, mending ditunda dulu mau nonton TV-nya sampai nunggu tegangannya normal gitu ya, supaya alat-alat elektronik kita juga awet. Jadi jangan sampai terjadi yang seperti ini. Kalau udah rusak begini kan rugi juga. Oke, buat yang sudah menonton di video saya ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya di like, di subscribe juga ya teman-teman. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya berlimpah-limpah ruah. Amin. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, celing.